The Fed AS kembali mengumumkan kenaikan suku bunga sebanyak 1 basis poin atau sebanyak 0,25% pada tanggal 23. CBC juga turut menaikkan setengah basis poin yang berarti CBC telah 5 kali menaikkan suku bunga dalam 3 tahun terakhir dengan total 0,75%. Suku bunga saat ini mencapai 1,875%, tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Biaya jasa hiburan yang bertambah pasca pandemi ditambah harga pangan yang melonjak akibat flu burung dan harga listrik yang meningkat tajam membuat CBC merevisi tingkat pertumbuhan IHK dan IHK inti tahun ini menjadi 2,09% yang masih saja melebihi garis peringatan inflasi sebesar 2%. Selain itu, CBC juga merevisi tingkat perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 2,21%. CBC mengatakan kebijakan moneter saat ini diperketat sesuai sikon. Apakah kedepannya akan terus diperketat masih bergantung pada 3 kondisi yang mencakup efek kumulatif kebijakan pengetatan moneter domestik, efek limpahan dari tren kebijakan moneter di ekonomi utama, dan dampak krisis perbankan baru-baru ini di Amerika Serikat dan Eropa. Seorang PMA wanita asal Vietnam bermarga U awalnya adalah pekerja di pabrik elektronik, namun dia bekerja secara ilegal di sebuah toko karaoke dan menjual obat-obat terlarang kepada rekan PMA lainnya. U tertangkap basah oleh Divisi Investigasi Kejahatan Kepolisian Taichung karena memiliki sachet kopi narkoba. Polisi menduga narkoba tersebut diperoleh melalui jalur lintas negara. 该越南籍移工手持红白塑胶袋，内装有57包毒品咖啡包，正准备外出前往交易。经查，该移工平日在卡拉 OK 店拓展客户、拉业绩、掩人耳目，实际却从事贩卖毒品。 Kepolisian Taichung mulai menggerebek narkoba sejak 6 Maret dan berhasil menciduk 167 kasus narkoba hanya dalam 2 minggu dan menyita lebih 100 kg narkoba. Selain itu juga menyita 16 tanaman ganja, lebih 4.000 saset kopi narkoba dan pengedar narkoba yang berkedok sebagai penjual buah pinang. Polisi juga menyatakan bahwa pelaku pembuatan, pengedaran, dan penjualan narkoba kelas 2 dan 3 akan dijerat pidana penjara di atas 7 tahun dengan denda maksimal 15 juta dolar Taiwan. Polisi juga berkomitmen akan melanjutkan pengerebekan untuk memberantas bahaya narkoba. Beberapa pria terlihat turun dari mobil hitam yang diparkir di depan bank dan mengambil uang tunai dari mobil yang berwarna putih, kemudian kabur ke jalan tol. Kasus perampokan ini terjadi pada tanggal 23 sore di kota Taipei. Seorang wanita bermarga Xie yang baru saja usai menarik uang 5 juta dolar dari Cathay Bank di Nankang dan kemudian menarik hampir 2 juta lagi dari bank lainnya di Nehu. Ketika hendak pergi, 4 pria menyemprotkan air cabai ke wanita tersebut dan merampok 5 juta dolar Taiwan yang ada di dalam mobil. 他在上车的过程当中被用辣椒水袭击，然后抢走了其中的500万。 Polisi memburu tersangka dengan mobil dan berhasil menciduk 4 tersangka di sekitar Shuangxi, kota New Taipei. Meskipun tersangka mengaku tidak mengenal korban, tetapi polisi menemukan bahwa tersangka telah menunggu di luar bank sebelum kejadian. Motif kejahatan masih akan terus diselidiki dan para tersangka dipindahkan ke kejaksaan untuk ditindak atas dasar kejahatan perampokan. Warga yang tinggal di sekitar Pingcheng, Taoyuan harus waspada karena ada seekor babun dilaporkan telah berkeliaran di sana selama 12 hari. Meskipun kepala lurah bersama dokter hewan berhasil menangkapnya, namun babun tersebut sangat cerdik sehingga kembali berhasil melarikan diri. 直接做麻醉，那其实诱捕没办法，因为它速度实在太快了，我们根本追不上这样子。 Pengumuman munculnya babun telah diberikan pada tanggal 10 agar warga berwaspada dan hari ini berarti babun tersebut telah tinggal di kelurahan Chengxing setidaknya 12 hari dan saat ini masih diburon. Dinas Pertanian mengatakan bahwa tidak ada pihak yang memelihara babun di Taoyuan dan menduga babun tersebut adalah hewan peliharaan yang dibuang dari wilayah lain. Dikabarkan babun kabur dari kebun binatang Liu Fu Village, tetapi hal ini telah dibantah pihak kebun. Menurut statistik Dinas Perhutanan, ada 3 instansi yang terdaftar memelihara babun, antara lain Kebun Binatang Kota Taipei, Liu Fu Village, dan Kebun Binatang Shousan. Berdasarkan UU Konservasi Marga Satwa, jika kehilangan hewan liar, pihak bersangkutan harus berinisiatif melaporkan dan melakukan penangkapan bersama otoritas setempat. Pelanggar akan dikenakan denda maksimal 50.000 dolar Taiwan. Pakar mengingatkan untuk tidak memberi makan hewan yang melarikan diri dan menghindari bahaya kontak dekat. Selain itu juga mengimbau menghindari bertatapan langsung dengan hewan agar tidak dianggap mau menyerang, menjaga jarak sejauh mungkin dan merapor ke lembaga perlindungan hewan sesegera mungkin.